Adapun pokok pembahasan yang akan kita bahas pada materi kali ini ada 5. Yang pertama ada pengertian perkembangan emosional, kemudian yang kedua ada aspek-aspek kecerdasan emosional, yang ketiga tentang pengertian perkembangan sosial, yang keempat ada aspek-aspek kecerdasan sosial, dan yang terakhir ada faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang pengertian perkembangan emosional. Untuk yang pertama, kita membahas tentang pengertian perkembangan emosional. Nah, perkembangan atau disebut juga dengan development yang merupakan bertambahnya kemampuan ataupun skill dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih sempurna dalam pola yang teratur dan dapat diramalkan pula sebagai hasil dari proses pematangan. Nah, pengertian lain dari perkembangan itu ialah perubahan-perubahan yang dialami oleh individu ataupun perseorangan untuk menuju tingkat kedewasaannya atau kematangannya yang berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan, baik menyangkut fisik ataupun jasmani maupun psikis ataupun rohani. Kemudian emosi merupakan dorongan atau kecenderungan melakukan sesuatu. Emosi dibentuk untuk melakukan sesuatu, pengalaman kehidupan serta budaya. Emosi ini dapat timbul seperti dimaknai dengan rasa gembira, marah, kecewa, cinta, serta dapat mempengaruhi cara seseorang berpikir. Nah, emosi adalah perasaan yang dapat timbul dari diri seseorang itu sendiri, yang dapat bersifat positif maupun negatif. Nah, jadi perkembangan emosi ini ialah proses yang berjalan secara perlahan agar anak dapat mengatur dirinya ketika menemukan rasa nyaman atau anak telah mempelajari emosinya secara bertahap. Baik, selanjutnya yaitu aspek-aspek kecerdasan emosional. Baik, yang pertama ada menurut Goleman tahun 2000 terdapat 5 aspek kecerdasan emosional, yaitu yang pertama pengenalan diri, kemudian mengelola emosi, yang ketiga memotivasi diri sendiri, yang keempat mengenali emosi orang lain, dan yang kelima membina hubungan. Yang pertama, pengenalan diri. Mengenali emosi diri sendiri merupakan suatu kemampuan untuk mengenali perasaan diri sendiri sewaktu perasaan itu terjadi. Kemampuan ini merupakan dasar dari kecerdasan emosional, yakni kesadaran seseorang akan emosinya sendiri, seperti mengetahui apa yang kita rasakan pada suatu saat dan menggunakannya untuk memandu pengambilan keputusan diri sendiri. Memiliki tolak ukur yang realitas atas kemampuan diri dan kepercayaan diri yang kuat. Yang kedua ada mengelola emosi dan pengendalian diri. Mengelola emosi merupakan kemampuan individu dalam menangani perasaan agar dapat terungkap dengan tepat, sehingga tercapai keseimbangan dalam diri sendiri. Nah, menjaga agar emosi yang merisaukan tetap terkendali merupakan kunci menuju kesejahteraan emosi. Emosi berlebihan meningkatkan dengan intensitas terlampau lama akan mengoyak kestabilan kita. Kemampuan ini mencakup kemampuan untuk menghibur diri sendiri, melepaskan kecemasan, kemurungan, atau ketersinggungan dan akibat-akibat yang ditimbulkannya, serta kemampuan untuk bangkit dari perasaan-perasaan yang menekan. Lalu yang ketiga ada memotivasi diri sendiri. Motivasi dalam diri individu berarti memiliki ketekunan untuk menahan diri terhadap kepuasan dan mengendalikan dorongan hati, serta mempunyai perasaan motivasi yang positif, yaitu antusiasme, gairah, optimis, dan keyakinan diri. Dengan kata lain, memotivasi diri menggunakan hasrat kita yang paling dalam untuk menggerakkan dan menuntun kita menuju sasaran, membantu kita mengambil inisiatif dan bertindak saat efektif, dan untuk mempertahankan menghadapi kegagalan dan frustasi. Lalu yang keempat, mengenali emosi orang lain dan empati.
mengenali emosi orang lain artinya merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, mampu memahami perspektif orang lain, menumbuhkan hubungan saling percaya, dan menyelaraskan diri dengan bermacam-macam orang. Kemampuan untuk mengenali emosi orang lain disebut juga empati. Menurut Goleman, kemampuan seseorang untuk mengenali orang lain atau peduli orang lain menunjukkan kemampuan empati seseorang. Kemudian yang kelima ada membina hubungan atau keterampilan sosial. Kemampuan dalam membina hubungan merupakan suatu keterampilan yang menunjang popularitas, kepemimpinan, dan keberhasilan antar sesama. Keterampilan dalam berkomunikasi merupakan kemampuan dasar dalam keberhasilan membina hubungan. Nah, terkadang manusia sulit untuk mendapatkan apa yang diinginkannya dan juga sulit untuk memahami keinginan serta kemampuan orang lain. Selanjutnya yaitu aspek-aspek kecerdasan emosional menurut Salovey dan Mayer tahun 1990. Ada 4 aspek kecerdasan emosional yang diungkapkan oleh Salovey dan Mayer 1990, yaitu yang pertama persepsi, yang kedua asimilasi, yang ketiga pemahaman atau understanding, yang keempat pengelolaan. Persepsi merupakan kemampuan untuk memahami emosi diri sendiri dan dapat mengekspresikan kebutuhan emosionalnya. Terus yang kedua, asimilasi, yaitu merupakan suatu kemampuan untuk membedakan antara emosi-emosi yang berbeda yang individu rasakan dan memilih mana di antara emosi-emosi tersebut yang dapat mempengaruhi proses berpikir. Kemudian yang ketiga, pemahaman, yaitu kemampuan individu untuk memahami emosi yang kompleks seperti perasaan bersama dari kesetiaan dan pengkhianatan. Understanding atau pemahaman yaitu kemampuan untuk membedakan emosi-emosi yang muncul dan dari persepsi. Pentingnya mengatasi respon emosi negatif termasuk kemampuan untuk memahami ekspresi emosional dan tingkah laku lainnya. Kemudian yang keempat ada pengelolaan, yaitu kemampuan individu untuk menghubungkan atau tidak menghubungkan emosi-emosi tergantung kegunaannya pada situasi yang dihadapi. Untuk yang selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu pengertian perkembangan sosial. Yang pertama, menurut Mohibin tahun 1999, perkembangan sosial adalah proses pembentukan diri sosial seseorang individu di dalam masyarakat, yaitu seseorang seperti keluarga, budaya, atau bangsa. Yang dimaksud perkembangan sosial di sini yaitu proses pembentukan diri seseorang individu di dalam masyarakat. Kemudian pengertian yang kedua menurut Harlock tahun 1978, perkembangan sosial adalah perolehan kemampuan untuk bertindak sesuai dengan tuntunan sosial. Sosialisasi di sini yang dimaksud adalah kemampuan untuk bertindak sesuai dengan norma, nilai, atau harapan sosial. Kemudian, menurut Sumiarti tahun 2003, perkembangan sosial adalah perkembangan tingkah laku anak dalam menyesuaikan diri dengan aturan-aturan yang berlaku di dalam masyarakat di mana anak tersebut berada atau tinggal. Jadi, berdasarkan beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa perkembangan sosial peserta didik adalah suatu proses kehidupan peserta didik yang berperilaku sesuai dengan norma dan aturan di dalam lingkungan tempat tinggal peserta didik tersebut. Selanjutnya yaitu aspek-aspek kecerdasan sosial. Yang pertama yaitu situational awareness, yaitu memahami hak-hak orang lain. Merupakan sebuah kehendak untuk bisa memahami akan kebutuhan serta hak orang lain atau individu dalam mengobservasi, melihat, dan mengetahui konteks situasi sosial sehingga mampu mengelola orang-orang yang ada di sekitar atau peristiwa yang sedang dialami. Contohnya yaitu seperti seseorang yang mengobrol dan berteriak di ruang ibadah atau perpustakaan adalah orang yang tidak memiliki kesadaran situasional. Kemudian, aspek yang kedua yaitu presence, kemampuan membawa diri, yaitu menyesuaikan diri kita di dalam lingkungan dan bagaimana cara kita melakukan sesuatu sesuai dengan lingkungan
yang kita tempati. Contohnya bagaimana cara berpakaian kita saat kita ke kampus, kemudian bagaimana cara mengobrol dengan orang yang lebih tua dan berinteraksi dengan anak-anak. Tentunya kita harus mempunyai atau dapat menyesuaikan diri sesuai tempat dan situasinya. Kemudian, aspek yang ketiga yaitu bersikap. Bersikap di sini yaitu jujur dan dapat dipercaya. Yaitu bagaimana seseorang selalu bersikap jujur dan dapat dipercaya apabila diberikan suatu kepercayaan. Kemudian, aspek yang keempat yaitu clarity, yaitu kemampuan untuk mengajak dan meyakinkan seseorang. Aspek ini menjelaskan sejauh mana seseorang dibekali kemampuan untuk menyampaikan gagasan dan idenya secara persuasif, sehingga orang lain bisa menjelaskan metode yang kita terapkan pada orang lain. Kemudian, aspek yang kelima yaitu empati, rasa empati. Aspek ini merujuk pada sejauh mana seseorang dapat berempati pada gagasan dan penderitaan orang lain. Sejauh mana kita memiliki keterampilan untuk bisa mendengarkan, memahami pikiran orang lain, dan melakukan aksi nyata untuk meringankan penderitaan orang lain. Bagaimana kita bisa memahami orang lain dan mampu menyelesaikan masalah orang lain tersebut. Contohnya, kita membantu adik ketika adik kita tidak dapat menyelesaikan tugasnya. Dan contoh lainnya masih banyak lagi. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial. Faktornya ada 5, yang pertama yaitu keluarga. Keluarga merupakan lingkungan pertama yang memberikan pengaruh terhadap aspek-aspek perkembangan anak termasuk aspek perkembangan sosialnya. Keluarga merupakan tempat yang baik bagi sosialisasi anak karena selain sebagian besar waktu yang ada seseorang anak dihabiskan di dalam rumah atau di dalam keluarga tersebut. Anggota keluarga sendiri, terutama orang tua, akan dijadikan model bagi anaknya atau panutan sebagai contoh anaknya untuk ditiru. Oleh karena itu, seorang orang tua perlu menerapkan pola asuh yang tepat kepada anaknya dan memberi contoh perilaku yang baik kepada anaknya. Kemudian, faktor yang kedua yaitu kematangan. Untuk dapat bersosialisasi dengan baik diperlukan kematangan fisik dan psikis sehingga mampu mempertimbangkan proses sosial. Kemudian faktor yang ketiga yaitu pengaruh teman sebaya. Teman sebaya menjadi orang-orang yang penting di dalam sosialisasi anak. Karena interaksi mereka membuat anak mengerti mengenai hubungan sosial yang lebih daripada hubungan dengan anggota keluarganya. Biasanya pendapat teman sebaya sangat diperhatikan dan didengarnya. Melalui teman sebaya, anak dapat juga belajar menyesuaikan diri dengan tuntunan sosial, membantu anak-anak mencapai kemandiriannya dan juga konsep diri anak. Oleh karena itu, orang dewasa yaitu seperti guru dan orang tua perlu mendampingi dan mengawasinya agar anak atau peserta didik tersebut tidak terpengaruh oleh hal-hal yang tidak diinginkan atau hal-hal yang negatif. Kemudian, faktor yang keempat yaitu sekolah. Sekolah merupakan lembaga yang ikut mempengaruhi perkembangan sosial anak. Karena sekolah sendiri merupakan salah satu fungsi dari lembaganya yaitu adalah mengembangkan kemampuan anak untuk dapat hidup bermasyarakat. Jadi sekolah tersebut dijadikan lembaga atau alat untuk membantu perkembangan sosial anak atau peserta didik. Kemudian yang kelima faktornya yaitu ada status sosial ekonomi. Kehidupan sosial anak banyak dipengaruhi oleh kondisi ekonomi keluarganya. Status ekonomi keluarga tentunya akan mempengaruhi norma yang diutamakan atau yang ditanamkan orang tua kepada anaknya, seperti pola hidup sederhana dan cara penampilan anak atau peserta didik, sehingga hal ini akan mempengaruhi anak tersebut dalam memilih teman.
Sekian materi yang dapat kelompok 4 sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.